Batavia adalah nama yang diberikan bangsa Belanda yang kini dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Indonesia. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pintu masuk utama jalur perdagangan kala itu. Seiring dengan pertumbuhan, kegiatan ekonomi, hiruk-pikuk masyarakat di Batavia atau Jakarta tak selamanya berdampak baik. Salah satunya bagi sanitasi lingkungan. Alhasil, Jakarta pernah diserang wabah penyakit yang memakan korban jiwa. Wabah kolera menyebabkan kepanikan luar biasa orang Eropa di Batavia. Penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae ini menyebar sangat cepat. Bahkan dari Batavia, kolera terbawa hingga ke Sumatera. Seperti yang tercantum pada buku sejarah pemberantasan penyakit di Indonesia yang diterbitkan Departemen Kesehatan pada 2007, penyakit kolera mulai dikenal pada 1821. Ketika kolera mewabah, langkah yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Higien Komisi atau Panitia Higien di Batavia pada 1911. Bahkan pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah rumah sakit di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu yang digunakan sebagai lokasi karantina pasien dengan berbagai jenis penyakit. Karantina ini memungkinkan Belanda untuk menghentikan penyebaran, tetapi konon kabarnya karantina ini tidak benar-benar untuk menyembuhkan, tetapi justru malah terkadang ada gosip yang santer waktu itu banyak yang disuntik mati. Pada 1950, pemerintah Indonesia melakukan pemberian vaksin tifus, kolerae, disentri atau TCD kepada anak-anak untuk meningkatkan kekebalan terhadap kolera. Kolera bukan satu-satunya penyakit yang mewabah di Batavia. Memasuki pertengahan abad ke-18, kemegahan Batavia luntur karena merosotnya kualitas lingkungan, terutama kondisi kanal-kanal yang dibangun oleh penguasa Hindia Belanda. Kali besar di kawasan Jakarta Barat ini misalnya. Sebelum abad ke-19, semua bangunan di Batavia tidak memiliki toilet. Di gedung atau rumah-rumah biasanya tersedia tong atau ember yang digunakan untuk menampung kotoran masyarakat. Kemudian limbah kotoran dari tong atau ember-ember inilah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai dan menyebabkan sungai tercemar dan menimbulkan bibit penyakit. Parahnya, masyarakat kerap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Buruknya sanitasi membuat kualitas air di kanal-kanal Batavia menurun drastis. Pada kurun waktu 1733 hingga 1738, penyakit malaria menyerang Batavia secara masif. Selama epidemi, malaria setidaknya merenggut rata-rata 3.000 orang per tahun. Selain membuat VOC merugi, wabah malaria membuat Batavia disebut sebagai kota paling tak sehat di bumi belahan timur di akhir abad ke-18. Jakarta juga pernah diserang wabah cacar. Pada 1804, untuk pertama kalinya penyakit cacar air mencangkiti Batavia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster ini berasal dari Ile de France atau Mauritius yang masuk ke Batavia dengan perantara para budak belian. Batavia juga pernah diserang oleh keganasan wabah influenza. Pandemi flu Spanyol di Hindia Belanda terjadi pada 1918. Editor Journal of Infectious Disease Edwin Jordan menyatakan bahwa virus Spanyol berasal dari India dan Prancis namun bersifat endemik. Namun faktanya penyakit ini mewabah ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sepanjang 1918 hingga 1919, angka kematian diperkirakan mencapai 1,3 juta atau 2,5% dari jumlah populasi Indonesia, yakni 53 juta orang kala itu. Penyebaran begitu cepat, kenapa? Karena Eropa sebagai basis penyebaran melalui Selat Malaka, dan tentu Selat Malaka ini berdekatan dengan Pulau Sumatera, dan bahkan banyak pelabuhan-pelabuhan lain di sana, pelabuhan Belawan, pelabuhan dari mulai daerah-daerah yang ada di Sumatera, kemudian sampai ke Selat Sunda. Di era modern, Jakarta juga pernah terjangkit wabah lain yang berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Terakhir, pada awal 2020, virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok mewabah di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, sepanjang sejarah, Jakarta kerap menjadi pintu masuk wabah penyakit. Bahkan sebagian besar wabah berasal dari luar negeri. Victor Pangaribuan, Andika Suramanto, Jakarta.